Apakah Mas Gibran dan Mas Kaesang dapat melaporkan balik dosen UNJ ini secara hukum ketika terbukti pengaduan atau laporan yang dia lakukan tidak benar? Kembali kepada mereka berdua. Masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati di dalam melakukan sebuah laporan atau pengaduan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini menarik karena ditanyakan ke Rumah Pancasila tentang adanya dosen UNJ ya, yang melaporkan Mas Gibran sama Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi ya, karena ada dugaannya korupsi. Kemudian ada tanggapan dari Pak Ruhut Sitompul, peringatan kepada pelapor ya, ada ancaman 7 tahun penjara terhadap yang bersangkutan ya. Kita lihat dulu komentar dari para netizen ini diambil dari undercover.id. Yang pertama dari Tampanman. Kalau sampai di penjara keren sih. Alasannya membuat laporan terduga korupsi. Kemudian ada dari Tria_Minoru. Kalau nggak salah, kenapa harus mengancam? Kemudian dari Berry.ni. Salut sama dosen dan aktivis 98. Hukumnya seperti apa? Nah, setiap manusia di Indonesia punya hak untuk membuat pengaduan ataupun laporan atas dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh siapa saja ya, di rumah Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa orang yang dilaporkan pun memiliki hak. Bahwa kalau ternyata pengaduan atau laporan tersebut ternyata tidak benar, maka orang yang diadukan atau dilaporkan itu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan ruang untuk melaporkan balik. Ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam bab tentang penghinaan. Makanya di dalam pasal 317 itu dikatakan setiap orang yang membuat pengaduan ya, pengaduan tentang seseorang yang ternyata palsu, baik itu secara tertulis maupun lisan, kepada pejabat yang berwenang untuk menerima aduan tersebut itu diancam pidana penjara 4 tahun. Kalau pengaduan itu palsu atau tidak benar setelah dibuktikan. Kemudian dalam pasal 318 KUHP diatur, setiap orang yang menimbulkan persangkaan melalui laporan ya, tentang seseorang yang dituduhkan melakukan sesuatu yang ternyata tidak benar atau dipalsukan. Pidananya sama, 4 tahun. Tetapi di sana diatur ya, dalam pasal 319, terhadap setiap aduan palsu maupun laporan palsu hanya bisa ditindaklanjuti oleh polisi apabila yang melaporkannya itu adalah orang yang diadukan atau dilaporkan, dalam pengertian korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya. Nah, yang lebih menarik adalah di dalam pasal 316. Kalau pengaduan ataupun laporan palsu ini ditujukan kepada seorang pejabat ya, entah itu bupati, wali kota, gubernur, atau pejabat apa saja. Ancaman pidana 4 tahun itu ditambah sepertiganya. Jadi kalau kita hitung baik ancaman di 317 maupun 318 itu yang hanya 4 tahun, kalau terhadap pejabat, contohnya kalau laporan ini diberikan kepada Mas Gibran. Mas Gibran ini kan kedudukannya sebagai pejabat, seorang wali kota. Maka ancaman pidananya itu menjadi di atas 5 tahun. Terhadap yang melaporkan ini bisa dilakukan penahanan kalau ternyata setelah diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaduan tersebut tidak benar. Maka hanya dengan laporan Mas Gibran, dosen UNJ ini dapat diproses secara hukum. Saya punya perkara yang menarik dan sudah inkrah ya di wilayah Jawa Tengah. Saya lupa tahunnya, kalau tidak salah mungkin 2013 itu. Kapolres Boyolali dilaporkan oleh seorang dosen dari UNS Solo, gelarnya profesor.
secara tertulis dilaporkan dugaan korupsi, disertai dengan video ada seorang kasat yang menerima uang hampir 500 juta rupiah. Padahal uang ini sebenarnya adalah uang barang bukti. Dengan dilaporkannya si Kapolres ini, kemudian Kapolres ini minta bantuan kantor hukum saya untuk melakukan pengaduan di Polda Jawa Tengah. Diputus inkrah oleh Pengadilan Negeri Semarang. Terbukti melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Divonis waktu itu 7 bulan penjara terhadap sang profesor ini dan berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Mas Gibran dan Mas Kaesang dapat melaporkan balik dosen UNJ ini secara hukum ketika terbukti pengaduan atau laporan yang dia lakukan itu tidak benar? Secara hukum bisa. Kembali kepada mereka berdua. Ini sebenarnya menjadi sebuah masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati di dalam melakukan sebuah laporan atau pengaduan. Itu poin pertama. Yang poin kedua, untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia bahwa ketika Anda membuat sebuah pengaduan ataupun laporan dan kemudian kepolisian untuk sementara menolak pengaduan atau laporan Anda, itu bukan dalam rangka karena tidak melaksanakan tugas mereka sebagai polisi dalam mengayomi, melindungi, dan melayani kita, tetapi dalam rangka untuk melindungi Anda, supaya apa? Supaya tidak terkena laporan, pengaduan palsu, dan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini sebagai masukan ya, bagi kita semua, bukan dalam rangka mendukung ya, Mas Gibran ataupun Kaesang membuat pengaduan, tetapi dalam rangka untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk berhati-hati di dalam melakukan sebuah pengaduan atau sebuah laporan kepada pihak yang berwajib, sehingga tidak nanti bisa terkena dampak hukumnya bagi kita semua yang berada di rumah Indonesia. Kemudian yang terjadi adalah kekisruan, di mana masyarakat menuding seolah-olah pemerintah alergi terhadap sebuah kritik. Pemerintah selalu berkuasa. Karena ini kan kita bicara, ada juga ya hubungan erat dengan Bapak Presiden kita. Sehingga nanti dikira seolah-olah ada permainan hukum dan lain sebagainya. Kita kembalikan ya terhadap kebersamaan kita untuk menalar secara baik, memahami secara baik mengenai semua ketentuan undang-undang. Dan kembali kepada Mas Gibran dan Mas Kaesang. Apakah nanti ingin melaporkan balik ketika tidak terbukti atau kan tidak? Pertanyaan yang terakhir ditanyakan, apakah Mas Kaesang yang bukan seorang pegawai negeri bisa dituduhkan dengan tindak pidana korupsi? Ya. Kalau untuk tindak pidana korupsi jelas tidak mungkin karena dia bukan seorang pejabat negara. Tetapi kalau untuk tindak pidana pencucian uang bisa dimungkinkan. Karena apa? Karena uang yang umpamanya dituduhkan dari hasil pencucian uang, umpamanya kejahatan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi untuk tindak pidana korupsi memang tidak bisa untuk dikenakan kepada Mas Kaesang. Yang paling mungkin adalah kepada Mas Gibran. Semuanya kembali ya kepada kita bersama, hati-hati di dalam membuat pengaduan ataupun laporan kepolisian. Buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan. Jangan pernah takut manusia.